Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Semoga semua sehat selalu. Hari ini kita ketemu dalam pelajaran sosiologi materi integrasi dan reintegrasi sosial bersama saya Ibu Ardia Umarela dari MAN 1 Maluku Tengah. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi tentang integrasi dan reintegrasi sosial dalam sosiologi. Anak-anak sekalian, kalian bisa melihat pada peta konsep dan bisa mengamati materi-materi yang akan kita bahas, yaitu bentuk integrasi sosial, perdamaian, pemulihan, dan integrasi dan reintegrasi. Anak-anak sekalian, kita sampai kepada materi konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Berbicara tentang integrasi, kalian harus mengetahui lebih dulu definisi daripada integrasi itu sendiri. Dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI disebutkan bahwa integrasi adalah pembauran sesuatu yang berbeda hingga menjadi satu kesatuan utuh dan bulat. Istilah pembauran tersebut mengandung arti masuk ke dalam atau menyesuaikan, menyatu atau melebur sehingga menjadi seperti satu. Menurut William Ogburn dan Meyer Nimkopf, syarat terwujudnya integrasi sosial sebagai berikut. 1. Anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Hal itu berarti kebutuhan fisik dan sosial mereka dapat terpenuhi oleh sistem sosial. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut menyebabkan setiap anggota masyarakat saling menjaga ketertarikan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menurut Nimkopf, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam hal-hal yang dilarang menurut kebudayaan. Sedangkan yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mungkin berubah dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Suatu integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut. Coba diperhatikan. Yang pertama, homogenitas kelompok. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Yang ketiga, mobilitas geografis. Dan yang keempat, efektivitas komunikasi. Coba perhatikan anak-anak sekalian, kita sampai kepada bentuk-bentuk integrasi sosial. Di dalam integrasi sosial dapat terjadi dalam 3 hal berikut. Yang pertama adalah integrasi normatif, yaitu dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi ini norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Yang dimaksud dengan integrasi fungsional di sini adalah terbentuk ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah integrasi koersif. Integrasi ini terjadi karena bentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Anak-anak sekalian, kita lanjut kepada bagaimana proses integrasi sosial itu. Ya, proses integrasi dapat dilihat melalui proses berikut. Yang pertama kalian tahu adalah akulturasi. Akulturasi menurut Koncara-Ningrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi ini merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok masyarakat.
kebudayaan asing akan relatif mudah diterima apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Jadi ada syarat-syaratnya agar kebudayaan asing itu mudah diterima. A. Tidak ada hambatan geografis seperti daerah yang sulit untuk dijangkau. B. Kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan kebudayaan lama. C. Adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama. D. Adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu. E. Kebudayaan itu bersifat kebendaan. Anak-anak sekalian, kita sampai kepada faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Jadi kalian harus mengetahui apa itu faktor-faktor pendorongnya. Yang pertama, toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, perkawinan campuran atau amalgamation. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Oke, sekarang kita lanjut lagi dengan disintegrasi sosial. Kalau menurut pendapat Sujono Sukanto, disintegrasi atau disintegrasi sosial diawali dengan terjadinya kondisi ini adalah situasi di mana ada ketidakseimbangan atau ketidakselarasan unsur dalam masyarakat karena salah satu unsur dalam sistem masyarakat tidak berfungsi dengan baik. Apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi di dalam masyarakat itu lama-kelamaan akan menjadi chaos atau kacau. Pada keadaan yang demikian akan dijumpai anomi atau hidup tanpa aturan, yaitu suatu keadaan di saat masyarakat tidak mempunyai penghargaan mengenai apa yang baik dan buruk, dan tidak bisa melihat batasan apa yang benar dan salah. Hal ini yang berakibat pada ketidakmampuan anggota masyarakat untuk mengukur tindakan-tindakannya. Mereka tidak mampu melihat dengan jelas batasan antara yang baik dan yang memburuk. Sekarang kita sampai kepada masalah perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Ya, ini di bagian B. Yang tadi yang sudah A sudah dijelaskan, sekarang bagian B, perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Apa itu perdamaian? Perdamaian dapat juga diartikan sebagai kebebasan berpendapat tanpa tekanan dari pihak lain. Tidak ada perbedaan ras dalam beraktivitas di dalam masyarakat. Yang kemudian yang B, integrasi atau kohesi sosial. Untuk mengurangi perselisihan yang mengarah pada integrasi atau kohesi sosial, ada 4 elemen yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Terpenuhinya hak asasi manusia. 2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. 3. Tidak adanya diskriminasi. 4. Adanya partisipasi aktif atau keikutsertaan individu. Anak-anak sekalian, integrasi sosial bisa mudah terjadi dalam masyarakat yang memiliki unsur-unsur yang sama. Apa kesamaannya? Yang pertama, kesamaan wilayah atau tempat tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman yang sama pada masa lampau. Yang ketiga, kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa. Dan yang keempat, adanya ideologi dan norma-norma yuridis yang diterima bersama. Tujuannya dari integrasi sosial ini adalah fungsionalisasi dari bagian-bagian di samping mencegah terjadinya konflik, khususnya di antara komponen-komponen yang berbeda yang membentuk kesatuan. Sekarang kita sampai kepada masalah pemulihan. Ya, setelah perdamaian kita melangkah ke masalah pemulihan atau biasa diistilahkan dengan recovery, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Pemulihan, apa itu pemulihan? Ya, pemulihan atau recovery ini sesuai dengan
pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah PP nomor 2 tahun 2015 tentang aturan penanganan konflik sosial yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang pemulihan pasca konflik menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur sesuai dengan kewenangannya. Lanjut dengan rekonsiliasi, ya, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Pasal 37 disebutkan pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak yang berkaitan dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi atau ganti kerugian, atau pemaafan. Adapun pasal 37 undang-undang yang sama ayat 2 berbunyi bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi atau pranata adat dan atau sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Setelah rekonsiliasi, kita lanjut dengan rehabilitasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, pasal 38 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rehabilitasi sesuai tugas, tanggung jawab, wewenangnya. Rehabilitasi ditujukan pada paksa konflik dan daerah terkena dampak konflik. Adapun usaha rehabilitasi adalah sebagai berikut, ya. Jadi rehabilitasinya meliputi 1. Pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan. Yang kedua, pemulihan kondisi sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, perbaikan dan pengembangan lingkungan atau daerah perdamaian. Yang keempat, penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat. Yang keenam, pemulihan ekonomi dan hak keperdataan serta peningkatan pelayanan pemerintahan. Yang ketujuh, pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, kelompok orang yang berkebutuhan khusus. Yang kedelapan, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan. Yang kesembilan, peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak. Dan yang terakhir, ke-10, anak-anak sekalian, untuk rekonstruksi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial pasal 39 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Adapun transformasi sosial terdiri dari dua kata, yaitu transformasi dan sosial. Transformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI berarti perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya. Adapun sosial menurut KBBI berarti berkenan dengan masyarakat. Dengan demikian transformasi sosial dapat berarti perubahan yang berkenan dengan masyarakat. Nah, sekalian, sampai kita kepada reintegrasi sosial. Apa yang dimaksud dengan reintegrasi sosial? Yaitu merupakan suatu proses sosial dalam menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai atau bersatu kembali seperti kondisi sebelum terjadinya konflik. Yang terakhir menyangkut dengan bagian D, itu menyangkut dengan reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Nah, sekalian, dalam pandangan Sujono Sukanto, reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reintegrasi terlaksana apabila norma-norma atau nilai-nilai baru telah melembaga dalam diri warga masyarakat.
Nah, anak sekalian, akhirnya sampai di sini pertemuan kita pada materi integrasi dan reintegrasi ini. Dengan ucapan alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diterima, dicermati, diperhatikan, dan dipelajari dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.